بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Monggo dibuka halaman 157 ya. Surat Al-A'raf ayat 52. Kita baca bersama-sama sampai dengan ayat 57. Monggo hitungan ketiga nanti kita awali dengan ta'awud. Wahid isnain salasat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب
minal muhsinin wa huwal ladzi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu libaladin mayyitin fa'anzalna bihil فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Utsman bin Affan rahimahullah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pertengahan bulan Dzulhijjah di tahun ini. Dzulhijjah ya. Dzulhijjah. Tidak populer tapi yang benar. Orang Indonesia kan Dzulqa'dah, Dzulqa'idah gitu ya. Ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah. Tanggal malam ini masuk tanggal. Perasaan kemarin baru puasa Yaumul Bid ya. Berarti 13, tadi 14, malam ini 17. 15. Nanti dilihat bulannya bulat apa tidak ya. Mudah-mudahan bulat. Okay. Alhamdulillah bisa bertemu Bapak Ibu. Tadi diceritakan ya, heboh banget ya. Saya dari rumah itu sudah adzan maghrib. Ya, tapi jadi tahu kalau saya dari rumah adzan maghrib ternyata belum terlambat. Ustaz Soliman tadi ngimaminya pelan, jadi baru rakaat pertama nggih. Alhamdulillah masih dapat rakaat pertama. Tapi nun saya biasa adzan terus datang ayam gitu loh Pak. Dapat sholat sunnah, nanti dikir sebentar baru qomat, rasanya itu masya Allah, gedagar-gedagar banget. Kan begitu starter mobil, nyetel radio tunasilmu, adzan kan, waduh, masya Allah. Ini dapat apa enggak gitu. Alhamdulillah sampai sini masih dapat rakaat yang pertama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan urusan kita semua, Bapak Ibu. Karena salah satu tanda kebahagiaan seseorang, nomor 1, ada 6, kapan-kapan kita bahas. Yang pertama itu adalah dia dimudahkan dalam urusan ibadah. Dimudahkan dalam urusan ibadah. Tidak semua orang mendapatkan fasilitas yang sama. Dia dimudahkan. Mudah loh ya. Mudah segala sesuatunya. Mudah waktunya, mudah sarananya, mudah tempatnya, mudah juga teman-temannya. Itu tidak semua orang mendapatkan. Alhamdulillah kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, kita juga termasuk orang-orang yang diberi kemanisan dalam urusan ibadah. Kemanisan ya. Jadi karena tujuan kita diciptakan itu kan ibadah. Nah, kalau ibadah kita tidak manis, ya, apalagi hidup ini sudah pahit gitu ya. Kadang-kadang kita minum kopi nggak dikasih gula, hidup sudah pahit, minum kopi pahit yang nggak ada hubungannya. Jadi, ya, jadi mari kita berusaha untuk meraih kemanisan dalam urusan ibadah. Dan ternyata, Bapak Ibu rahimakumullah, hukuman paling berat untuk seorang hamba itu bukan hukuman fisik, bukan hukuman hilang harta, bukan hukuman dia rumahnya lenyap, hartanya lenyap, tapi ketika dia dicabut rasa manis dalam urusan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebetulnya hukuman terberat.
Jadi para ahli ibadah dari kalangan Bani Israel itu bermimpi bertemu dengan Robnya. Ya. Ini dikisahkan di dalam buku untuk seorang aktivis, tulisan Dr. Najih Ibrahim. Ya, beliau mengisahkan ahli-ahli ibadah dari kalangan Bani Israel itu bermimpi bertemu dengan Robnya. Kemudian mereka berkata seperti ini, ya Rob, kami itu telah melakukan banyak maksiat, tapi kami tidak merasakan akibatnya. Bapak-bapak dan ibu begitu juga? Hah? Ngaku apa enggak nih? Ya. Ngaku yang enggak apa-apa, enggak ngaku juga enggak apa-apa. Saya hanya memberikan ilmu gitu. Jadi mereka mengadu kepada Robnya, kami itu merasa telah melakukan banyak kemaksiatan, tapi kami tidak merasakan akibatnya. Kemudian ada suara mengatakan, sungguh kalian telah diberi hukuman yang tidak ada bandingannya. Apa hukumannya? Telah dicabut dari kalian rasa manisnya munajat. Ya, coba Bapak Ibu, apa artinya hidup kita ketika baca Quran sudah tidak nikmat? Apa artinya hidup kita ketika sholat sudah tidak nikmat? Apa artinya hidup kita ketika dengar adzan itu biasa saja, nggak ada rindu gitu loh. Jangan kemudian aku banget kita. Mudah-mudahan tidak nggih. Itu musibah kalau sudah seperti itu. Karena Bapak Ibu rahimahumullah, sesuatu yang kita nikmati itu ingin cepat kita habiskan apa pelan-pelan kita habiskan. Sesuatu yang kita nikmati itu ingin cepat selesai, cepat habis apa pelan-pelan kita menikmati menghabiskannya. Ini saya kasih rahasia yang sudah jadi rahasia umum. Ini makanan yang setiap orang hampir suka. Namanya es krim. Suka Pak Supri? Suka? Ustaz Saroni suka es krim? Ibu-ibu suka es krim? Ya. Oh, enggak suka Ustaz. Coba. Jenengan pernah lihat sendok es krim itu yang gede, pernah lihat kan? Dimanapun kalau jenengan beli es krim dikasih sendok kayu pasti kecil. Kenapa? Hah? Iya, supaya makannya sedikit demi sedikit, supaya habisnya lambat. Dan kayaknya nggak ada orang makan es krim itu langsung ditelan habis. Ya, sehaus-hausnya. Ketika orang makan es krim itu pasti sedikit demi sedikit. Kenapa, Bapak Ibu? Menikmati. Mestinya dalam urusan ibadah kita begitu loh Pak Bu, mestinya. Jadi kalau sedang beribadah itu dinikmati pelan-pelan gitu loh. Nggak pengen cepat selesai. Jadi kalau tadi imamnya membacanya sampai kemudian temanya habis gitu ya. Sampai ayat berapa Ustaz? Ya kan? Ayat pertama surat Al-Baqarah kan membahas tentang orang-orang bertakwa. 5 ayat. Nanti beberapa ayat berikutnya membahas tentang orang kafir. Tadi kan rakaat kedua baru masuk pembahasan tentang ayat orang-orang munafik. Jumlahnya ada berapa? 13 ayat. Itu kalau kira-kira dihabiskan tadi gitu misalnya ya, pas maghrib itu. Kira-kira apa reaksi jamaah? Apa reaksinya? Nah itulah kita. Tidak usah lirik kanan, lirik kiri, tidak usah. Liriknya ke diri sendiri aja. Bahwa teman taat, kan gitu. Padahal kita sedang beribadah. Yang mestinya itu kita nikmati. Tentunya tidak lepas dari pembahasan ada sholat-sholat tertentu yang memang disetting cepat. Jadi sholat maghrib itu termasuk sholat yang setelahnya cepat bapak-bapak ibu-ibu. Apalagi kalau kita sedang safar, mampir di rest area, jenengan jadi imam sholat maghrib, karena suaranya merdu di belakang banyak musafir lain juga yang ikut jadi makmum, panjangin suratnya, wah repot itu. Ya, bisa mufarokoh mereka. Ini lagi buru-buru kejar waktu kan gitu. Jadi kita juga harus tahu ini. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu diberi oleh Allah tadi kemudian beribadah, dan mudah-mudahan kita juga menjadi hamba-hamba yang diberi kenikmatan untuk beribadah. Itu kenikmatan yang tidak bisa kita bayar dengan apapun. Kita sudah pernah bahas.
Malam ini, Bapak Ibu rahimahumullah, kita bahas edisi terakhir bagaimana kiat-kiat istiqomah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang 3 kiat istiqomah. Yang terakhir adalah yang pertama dan yang kedua apa? Masih ingat atau tidak? Kita buka bareng-bareng. Yang pertama itu memilih amal yang ringan dan mudah untuk dilakukan. Yang kedua, tidak lupa untuk senantiasa minta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, jangan pernah merasa sombong dengan amal kebaikan kita. Kita sampaikan kemarin masalah Azazil ya. Azazil sudah kita sampaikan. Bagaimana dia hamba yang dulunya soleh, penuh keistimewaan, karena kesombongannya itu kemudian dia menjadi hamba yang paling rendah. Bapak Ibu rahimakumullah, kebahagiaan orang yang beramal itu adalah ketika amalnya diterima. Oke? Ketika amalnya diterima. Di dalam surat Al-Maidah ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkisah tentang 2 orang anak Adam alaihi salatu wassalam, bapak kita gitu. Wadlu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Maka bacakanlah kepada mereka berita kisah tentang Nabi Adam bil haqq, dengan kebenaran. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika dia menyuruh 2 putranya untuk berkorban. Okay. Fatuqbila min ahadihima, kemudian Allah menerima kurban salah satu dari mereka, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak menerima kurban dari satu yang lain. Yang satu diterima, yang satu tidak. Kemudian yang kurbannya diterima, yang kurbannya tidak diterima, itu mengucapkan kepada yang kurbannya diterima, la aqtulanna. Di situ ada huruf lam, namanya lam ta'kid. Aku benar-benar akan membunuhmu. La aqtulanna. Terus yang mau dibunuh jawabannya begini. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Jadi supaya amal kita diterima, syaratnya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu. Takwa nggih, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata innama itu namanya adatul qasr, kata-kata yang membatasi sesuatu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Jadi innama itu kata-kata yang membatasi sesuatu. Bapak Ibu rahimakumullah, ini kisah tentang 2 orang anak Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sinten kali sinten? Habil dan Qabil. Kayaknya saya dulu sudah pernah nyampaikan juga gitu. Yang dikabulkan siapa? Yang Qabil apa yang Habil? Ya, rumusnya gampang ya. Rumusnya itu yang namanya dekat dengan kata kabul malah enggak dikabulkan. Mestinya kan yang dikabulkan Qabil gitu ya. Kabul Qabil gitu ya. Ternyata yang dikabulkan adalah Habil. Profesi Qabil apa? Profesinya petani nggih, Habil peternak nggih. Habil itu memberikan kurban yang paling baik, hewan gemuk paling baik. Kemudian si Qabil memberikan sayur yang jelek, sehingga kurbannya yang diterima adalah kurban Habil. Kan gitu. Kemudian setelah tahu kurban saudaranya diterima, dia enggak terima. Qala la aqtulanna, aku akan membunuhmu, kan gitu. Nggih. Benar-benar dilakukan apa tidak Bapak Ibu? Dilakukan. Dan itu menjadi pembunuhan pertama. Maka kemudian setiap kali ada darah anak Adam ditumpahkan dan tidak hak, tidak dalam kebenaran, bukan haknya, membunuh tanpa alasan yang benar, maka Qabil ikut mendapatkan dosanya. Berapa banyak dosanya si Qabil tadi? Ya, kayak kemarin si Vina sama Ekia. Itu dengan hak apa tanpa hak kira-kira? Ya kan?
Orang ngerti apa si COVID, ikut dapat dosanya. Insyaallah. Royalti ya, royalti dalam tanda kutip. Insyaallah ada royalti segala ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kebahagiaan seseorang itu ketika tahu amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Amal yang sudah jadi, Bapak Ibu, yang ikhlas sudah jadi, itu ternyata bisa batal. Kayak sholat jenengan batal, kayak wudhu jenengan batal gitu. Amal juga bisa batal. Silakan panjenengan buka surat Al-Baqarah ayat 264. Di sana kita mendapat pelajaran bahwa ternyata amal itu bisa batal. Kapan batalnya? Diterangkan di ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Coba terjemahnya Bapak. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan atau merusak sedekah kalian dengan manni, artinya apa? Menyebut-nyebut ada ya, itu dua yang membuat pahala amal kita bisa batal. Yang pertama adalah mengungkit, yang kedua menyakiti hati penerima. Ini kan karpetnya Masjid Utsman bin Affan belum penuh ya? Apa memang disimpan? Oh disimpan, sudah penuh, ketutup semua. Yang ngasih karpet itu kemudian mengatakan, Masjid Utsman bin Affan kalau nggak saya kasih karpet, ya hati-hati bapak-bapak. Itu kalau saya yang nggak ngasih karpet, sampai sekarang masih basah itu nggak pakai alasan. Seperti pas kita ngaji, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Atau menyakiti hati si penerima, Bapak Ibu, nun sewu ya. Ada suami istri tidak punya anak, kemudian dia memelihara seorang anak. Dalam hukum kita disebut adopsi ini, walaupun adopsi itu tidak ada dalam Islam. Adopsi. Ketika sudah besar, anaknya menjadi pengusaha sukses, ya. Kemudian bapak ibunya itu satu hari itu butuh bantuan dari si anak, butuh bantuan. Nah, ini bapak ibu lagi butuh dana untuk sesuatu. Terus sama si anak, dia pengusaha sukses, duit itu ya wis pokoknya kayak orang nomor seri ini lagi. Ternyata nggak dikasih sama si anak. Si bapak ibunya kemudian ngendiko begini, kamu itu anak tidak tahu diri. Kamu kalau nggak dipelihara sama ibu sama bapak, nggak tahu kamu jadi apa. Itu masuk yang pertama apa yang kedua? Masuk yang mengungkit apa yang menyakiti hati si penerima. Kira-kira kalau jenengan jadi si anak itu rasanya gimana itu begitu kan? Padahal bapak ibu sing jenenge wong sugih, kowe ora jaminan duit-duit lho. Setuju nggak bapak-bapak? Iya. Kadang-kadang masa mobil telu topone akeh ngomong ora ada duit. Iya memang nggak ada duit. Maksudnya uang yang jenengan minta dibantu alamatnya ke situ nggak ada. Ya kalau misalnya dicoel dari mana itu malah merusak sistem yang sedang dia kelola, kan begitu mestinya khusnudon. Tapi karena sudah keburu nafsu kemudian diungkit lah. Kamu kalau dulu nggak dipelihara bapak itu, nggak jadi anaknya bapak itu, nggak tahu kamu. Mungkin masih di, Masya Allah. Terus dua dapat itu, ngungkitnya dapat, menyakitinya dapat. Nah, makanya kalau yang sudah begitu bapak-bapak itu mudah-mudahan kita tidak istighfar. Mudah-mudahan tadi pahalanya udah angus balik lagi gitu. Karena ada yang nanya juga, itu Ustaz kalau misalnya orangnya kemudian istighfar tobat pahalanya balik lagi enggak? Saya jawab wallahu a'lam. Yang ngeri Bapak. Jadi amalan kita yang sudah rapi itu bisa batal. Bahkan
Nanti di akhirat kan ada sebutan orang yang muflis kan? Muflis, hadis muflis. Nggih? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Au kama qala." Kalian tahu enggak orang yang bangkrut itu apa? Sahabat jawabnya sederhana kayak kita kan. Ya, yang bangkrut itu yang enggak punya dinar sama dirham ya Rasul kan gitu nggih. Kalau kira-kira orang Indonesia ya ora ada duit, ora ada pekarangan gitu ya. Entong bebek, entong pekarangan, entong meri lah ya. Kan gitu. Kira-kira begitu. Tetapi ternyata jawaban Rasulullah apa? Orang yang bangkrut itu orang yang datang kepada Allah di hari kiamat besok membawa amal-amal besar. Berarti amalnya sudah dicatat belum? Sudah dapat pahala belum? Sudah, nggih? Sudah dapat. Berarti kan amalnya sudah memenuhi syarat. Ikhlasnya dapat, mutabaahnya juga dapat, sehingga amalnya itu tercatat menjadi amal yang dia miliki kan. Nah, ternyata begitu di mahkamah besok pengadilan akhirat, amal yang sebanyak itu habis kan? Kenapa? Ada orang yang didolimi sama dia, ada orang yang disakiti sama dia, sehingga pahalanya ini dikasihkan kepada yang didolimi, yang disakiti. Terus datang sampai amal kebaikannya habis. Begitu amal kebaikannya habis, ternyata yang datang belum habis. Iya kan? Amalnya sudah habis, yang datang masih ngantri. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Keburukannya yang ini ditimpakan kepada si ini, yang tadinya membawa banyak kebaikan. Makanya bapak-bapak itu harus hati-hati, Apalagi amalnya dewek kan orang pati akeh ya kayaknya. Ya kan? Iya, kadang-kadang malah mungungan gitu ya. Oke. Maka kita harus hati-hati sekali. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, penyakitnya adalah bahkan ada sebagian hamba yang dia sombong ketika sudah beramal, setelah beramal malah sombong gitu. Ini kan jadi lucu gitu. Lucu coba. Ibadah itu maknanya apa? Ibadah. Kita dicipta tujuannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa hanya beribadah saja. Ibadah itu maknanya apa? Segala sesuatu, perkataan, perbuatan, segala sesuatu yang dia mendatangkan ridho Allah. Orang yang beribadah namanya apa? Abdun kan? Pengabdi. Bahasa kita hamba. Hamba itu bentuk kerendahan apa ketinggian? Jadi orang beribadah itu menunjukkan bahwa dia rendah. Kok bisa-bisanya dia beribadah malah menunjukkan bahwa dia tinggi? Kan menyelisih dari tujuan ibadah sendiri itu. Nggih, para bunda, para bapak. Jadi orang beribadah itu mestinya dia makin banyak ibadahnya, makin tawadu apa makin sombong mestinya? Loh, kok ada orang berbangga dengan ibadahnya? Kan jadi lucu. Makanya Imam Mutharrif bin Abdullah, seorang tabi'in itu mengatakan, dan tolong Bapak Ibu jangan gagal paham ketika mendengar ucapan beliau. Aku lebih suka tidak bangun malam. Kan seneng sih, merasa seneng. Buat disit kalimatnya urung rampung. Aku lebih suka tidak bangun malam, tapi paginya menyesal. Tidak bangun malam, tapi paginya menyesal. Daripada bangun malam, tapi paginya sombong. Wonten sing ndadune tahajud terus esoknya pedagang petik-petik. Mereka mungkin tahajud orang pokjan kerainan, tahajud sejus Al-Baqarah, masya Allah, pas kan gitu ya. Imam Mutharrif bin Abdullah itu enggak, beliau itu lebih suka, saya lebih suka tidak bangun malam, tapi paginya ngajuk. Angger dewek kan wis orang nami, orang ngajuk. Jangan kayak ini parah nih ya. Kan gitu nih. Mudah-mudahan tidak nih Bapak Ibu. Paling orang yang modal kita menyesal ya. Kalau semalam kita bisa bangun malam paling tidak menyesal daripada bangun malam tapi ya, karena gini Bapak Ibu, setan
Setan itu kan pinter kan. Pinternya kenapa? Ya karena dia umurnya panjang. Dia berhasil menggoda bapak kita Adam. Dan iblis, si tokoh iblis itu kan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia minta supaya umurnya dipanjangin. Maka sebetulnya dia sudah paham betul karakter kita. Dari zaman Adam sampai Adam Alik. Gitu kan? Itu sudah ngerti. Pak Supri modelnya begini, Ustaz Saruni begini, Ustaz Nana. Itu sudah ngerti semua. Makanya dia itu kalau orang mau berbuat kebaikan di awal, dia godaannya apa coba? Godaannya apa? Misalnya ada Allahu Akbar, godaannya apa? Sampai adzan, artinya apa? Menunda gitu? Iya, menunda. Imam Aisyah sore pun tahu. Kira-kira main rukun sampai teka gitu ya, gitu. Ngesel. Ya Allah, aku banget tuh ya. Ngapunten begini ngapunten. Dulu sampai sekarang ada perubahan Bapak Ibu. Ya. Zarrah. Ya kan di surat Az-Zalzalah nggih? Ayat terakhir dan sebelum terakhir. Waman faman ya'mal misqala dzarratin, ya kan? Misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Jadi ada kata dzarrah. Dzarrah di situ maknanya apa terjemahnya? Seberat biji sawi. Di Arab Saudi ada sawi enggak? Sawo. Ya kan? Maka nanti ada yang menerjemahkan sebesar atom. Intinya partikel yang paling kecil namanya dzarrah. Itu ketika ada di hati seseorang, Bapak Ibu rahimahumullah, itu mencegah dia masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalun min dzarratin kibr. Naudzubillah min dzalik. Dan potensi sombong pada masing-masing orang itu ada apa tidak? Ada. Dan sebabnya berbeda-beda. Iblis sombong karena apa Bapak Ibu? Merasa asalnya dari api, maka dia merasa lebih baik dari bapak kita Adam alaihi salatu wassalam. Si Qarun sombong karena apa? Hartanya. Si Fir'aun sudah kafir blokon lagi. Fir'aun kekuasaan. Bal'am bin Bawrah sombong karena apa? Ilmunya. Ya, ilmunya. Ya kan? Jadi maksudnya mereka itu sombong bukan tanpa sebab. Ada sebabnya. Ada yang menimbulkan potensi sombong itu. Dan ada juga orang yang sombong karena ibadahnya. Kembali kepada kiat istiqomah yang kedua ini selalu meminta pertolongan kepada Allah. Padahal orang itu bisa beribadah wasilahnya kuasanya dia sendiri atau pertolongan Allah. Mana bisa orang beribadah bukan dari kekuatannya sendiri tapi dia bisa sombong, itu nggak nyambung gitu Bapak. Oke. Monggo adzan dulu. Aku lupa lihat wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak-bapak, Ibu, hadirin rahimakumullah, bagaimana supaya kita tidak sombong ketika beramal? Imam Ibnu Hazm memberikan nasihat kepada kita. Yang pertama, kita disuruh membandingkan antara amal soleh dengan dosa yang kita kerjakan. Antara amal soleh yang kita kerjakan dengan dosa yang kita kerjakan. Kira-kira perbandingannya gimana Bapak Ibu? Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita antara amal soleh dengan kejahatan dosa yang kita kerjakan, kira-kira perbandingannya bagaimana?
Makanya gini, ketika kita tadabburi surat Al-Qari'ah itu kan fa'amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Terus muqabalah kebalikannya, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Bapak Ibu, ayat itu berlaku untuk orang beriman apa orang kafir? Fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Orang yang berat timbangan amalnya, dia berada dalam kehidupan yang dia ridhoi, 'aisyatir radiyah. Sebaliknya, orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Kenapa di situ pakai kata ummu? Ummu artinya apa? Ibu. Panjenengan kalau lebaran mudik ke tempat siapa? Kalau ibunya sudah meninggal, ada semangat mudik enggak? Bahasa Al-Quran gitu. Fa ummuhu. Tempat kembalinya adalah hawiyah. Itu ayat itu untuk orang beriman atau orang kafir? Iya, ngeri kan? Hanya karena timbangan kebaikan dengan timbangan keburukannya lebih ringan kan? Jadi jomplang semending gitu loh, tatung ya. Pik gitu. Ya sudah Pak Umuh Hawiyah gitu. Iya kan? Masya Allah. Makanya mari kita bandingkan antara amal soleh dengan dosa yang kita kerjakan. Berikutnya Bapak Ibu, kita evaluasi apakah di antara ibadah-ibadah itu kita sudah sempurna mengerjakannya. Ya, sudah sempurna. Karena Allah hanya menerima amalan yang sempurna. Makanya ketika puasa Ramadan ada puasa pendahuluan dan puasa penutupan, enggak. Puasa sebelum Ramadan, okay, di bulan Sya'ban, dan puasa setelah Ramadan, 6 hari di bulan Syawal. Setiap kali kita sholat fardu ada sholat rawatib, kan okay? Yang mengiringi sholat fardu supaya yang tidak sempurna itu ditutup. Okay. Makanya kita itu harusnya udah refleks Bapak Ibu. Tapi kita tidak mewajibkan sesuatu yang sunnah gitu. Jadi kenapa kita disuruh sholat rawatib, sholat sunnah rawatib? Karena apa? Sholat wajib kita itu kadang begitu. Okay. Imamnya baca panjang, maning Ustaz dirajat. Iya. Nah, maka tambahlah dengan sholat sunnah. Berikutnya, Bapak Ibu rahimahullah, kita itu bisa beribadah semata-mata karena rahmat Allah. Ya, jadi kita bisa beribadah itu karena Allah sayang sama kita. Mungkin. Buktinya apa? Banyak orang lebih pintar dari kita, lebih cerdas dari kita, tapi mereka belum hadir di masjid. Bahkan ada yang tidak tahu jalan ke masjid. Alhamdulillah kita tahu jalan ke masjid. Saya tidak membuli yang belum ke masjid, belum. Artinya ini PR besar bagi kita, Bapak Ibu rahimahullah. Ya, karena non sewu, ini yang tahu itu kan kayaknya sudah ring 1 ya. Ring 1, ring 2-nya mana Ustaz? Ring 1 itu orang yang sudah senang ngaji. Ketika saya mengatakan jazakumullahu khairan itu enggak nyari di Google loh. Ada orang yang bilang jazakumullahu khairan kas. Ustaz Desi ngomong apa jazakumullahu khairan. Dia bilang jazakumullahu khairan kas itu pakai suara ya, terus keluarkan. Bukan kelas-kelas seperti itu kan jenengan gitu. Iya kan? Ring 1 udah seneng ngaji pokoknya. Nanti kan kalau mau naik level lagi sudah bertanya darinya mana Ustaz, sahih apa tidak? Itu udah josnya. Ring kedua itu orang yang dia baru suka ngaji, kadang enggak. Ring yang ketiga itu bapak-bapak, saudara-saudara kita yang dengar adzannya wis apa sih kamu itu. Nah, ring yang keempat itu yang dia sudah kena pengaruh aliran sesat. Ini kan? Coba saudara-saudara kita yang di ring 3, sudah PR kita ini takbir masjid, mengunjungi masyarakat sini yang belum hadir di sini dikunjungi. Kalau bisa pengajiannya ini yang malam Jumat pindah ke rumah gitu loh. Tapi kita yang sanggup, jangan sana suruh muda. Iya, pancakan nggak apa-apa, yuk Ustaz pancakan nggak apa-apa. Saya urunan yuk. Di rumahnya siapa, kita bawa makanan, Pak, ini saya besok jenengan ke tempatan pengajian nggih, sama Masjid Utsman bin Affan. Mboten usah ngedalaken napa-napa niki, kula sangu dewek.
Iya, apa pokoknya sangut dengan kudu nggontok. Kira-kira boleh nggak sama yang punya rumah? Ayo bikin terobosan. Ya, supaya mereka juga merasakan rahmat Allah sebagaimana kita kan begitu, Bapak Ibu. Oke. Siap nggak nih? Wow. Mana urunan di situ aja. Oke, iya. Ini lagi jadi PR besar kita semua. Jadi jangan pernah menyalahkan orang yang belum seperti kita. Karena dakwah itu, Bapak Ibu, dakwah kepada ibadah itu kan Quran sendiri menyebutnya wa man ahsanu qaulan, perkataan yang paling baik. Iya, dakwah itu gitu. Loh, kok sampai umat tidak menerima? Berarti yang salah umatnya apa yang menyampaikan? Ayo, orang salah namanya. Iya kan? Kita kan gini modelnya. Gini kan? Padahal satu ke depan, yang tiga mana? Ketika Pak Supri salah. Ya. Yang satu ke Pak Supri ya. Yang tiga kemana? Iya, jane sing salah dewek tapi kan kan gitu ya. Ya Pak ya. Nah, kan gitu. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, masih berapa menit ini? Masih berapa menit Pak Supri? Waktunya 1 menit ya. Masih ada. Enggak, karena ada beda antara kita senang dengan sombong. Kita senang dengan amal kita dengan sombong, itu ada indikasinya. Oke. Tanggung nggih, kita selesaikan yang hadisnya. Dari Abi Umamah, beliau bercerita bahwa ada laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Qala rajulun, ya Rasulullah, mal iman? Iman itu apa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab begini, qala idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Idza saratka hasanatuka, jika kebaikan yang kau lakukan membuatmu senang, kebaikan yang kau lakukan, amal soleh yang Anda lakukan membuat kamu senang, wa sa'atka sayyi'atuka, dan kejelekan yang kamu lakukan membuat kamu sedih, fa'anta mu'min, maka kamu itu orang yang beriman. Ya. Faqala ya Rasulullah famal itsm, wahai Rasulullah, dosa itu apa sih? Qala idza haka fi sadrika syai'un fada'hu. Dosa itu sesuatu yang ketika singgah di hatimu engkau menolaknya. Jadi nggak enak gitu kan? Dalam kalimat yang lain kan dosa itu indikasinya dua. Satu, tidak ingin kelihatan orang, ketahuan orang. Yang kedua, hatinya tidak enak ketika melakukan, kan gitu. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, cara evaluasinya gimana? Hadis tadi, coba bisa nggak ketika kita infak itu bagus apa tidak? Infak, ketika jenengan salah memasukkan uang ke kotak infak itu senang apa sedih? Ustaznya nggak boleh amsal sing angel senengnya. Mestinya yang dimasukkan yang umum misalnya, tapi sing lebih sing abang. Kira-kira itu alhamdulillah Pak innalillahi. Nggih. Atau tadi mau di mana? Sholat di tempat yang bacaan imamnya panjang. Maaf kowe maning sing dibahas. Kowe alhamdulillah Pak innalillahi. Apa astagfirullah. Dongen gitu ya. Nah, jadi iman itu ketika kamu melakukan kebaikan hatimu senang, ketika kamu melakukan kejelekan hatimu sedih. Mari kita ukur masing-masing nggih Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat yang kami sampaikan. Aku lupa lihat wa astaghfiru innahu huwal rahim. Sampai bertemu pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.